Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini aku akan membahas soal kimia SMMPTN darat. Nah, bagi adik yang sudah menunggu video ini, karena banyak juga yang request, Kak tolong dong bahasin soal SMMPTN barat. Jadi hari ini aku akan membahas soal-soalnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum ujian nantinya ya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Nah, nilai energi pengionan pertama sampai dengan kelima untuk suatu unsur berturut-turut adalah sebagai berikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut cenderung membentuk ion bermuatan apa. Nah, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2016 ya. Karena soal SMPTN barat itu sama dengan soal-soal tahun SBM tahun lalu gitu. Jadi, tolong aja dipelajari soalnya. Oke, kalau di sini kita cuma melihat selisih dari energi pengionan dari yang pertama sampai dengan energi pengionan ke 5 gitu ya. Oke, jadi lebih gampang aku salin dulu dari sini. Oke, 5139 sama dengan 4702,86 sama dengan koma 71.640 98.910 dan terakhir 138.390. Nah, kalau kita melihat selisih energi pertama kedua ini, kalian cukup memperhatikan angka selisihnya aja, nggak usah sampai benar-benar berapa sih pengurangannya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih sekitar 42 ribuan. Oke, lanjut yang kalau energi kedua ketiga ini kurang lebih 24.000. Lanjut ini ke sini kurang lebih 27.000. Lanjut dan ini ke sini kurang lebih 3.900. Oke, jadi lonjakan yang terbesar terjadi antara energi pengionan pertama menuju kedua yang ini. Nah, jadi kalau satu kedua besar berarti dia melepaskan ionnya sebanyak positif 1. Nah, kalau misalnya terjadi antara 2 menuju 3 yang ini ya, misalnya ini ke sini lonjakannya energinya tuh paling besar selisihnya, berarti dia melepaskan ionnya sebanyak 2 positif. Kalau 3 ke 4 gimana Kak? Sama. Kalau 3 ke 4 berarti 3 positif. Kalau 4 ke 5 berarti 4 positif gitu. Jadi jawabannya adalah option A. Jadi ini masih gampang guys. Next soal nomor 32. Nah, di sini ada senyawa kovalen yaitu X2Y. X2Y. Nah, terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y-nya berturut-turut 17 sama 8. Jadi bentuk molekul di sini adalah. Nah, kalau kita mencari bentuk molekul berarti kita butuh mencari berapa sih PEB-nya, karena di sini pasangan elektron ikatannya sudah ada. Yang terikat di sini berapa atom si X-nya? 2. Sekarang kita cari PEB. PEB itu rumusnya adalah elektron valensi dari atom pusat dikurangi dengan pasangan elektron ikatannya dibagi dengan 2. Nah, elektron valensi dari atom pusat di sini adalah atom yang jumlahnya 1, yang itu yang atom Y, di mana Y itu memiliki nomor atom 8. Kalau Y-nya 8, kita tulis konfigurasi Y. Kan nomor atomnya 8 tuh konfigurasinya adalah 2 dan 6. Berarti elektron valensinya ini adalah 6. Nah, 6-nya ini kita taruh sini 6 kurang 3 dibagi dengan 2. Kurang 2 dong. Kan yang terikat PI-nya 2, berarti adalah 2. Nah, sehingga kita dengan huruf A sebagai atom pusat, X adalah PI yang akan terikat berapa PI-nya 2, sedangkan juga 2. Nah, kalau AX2E2 itu bentuknya apa? Adalah bentuk V. Untuk huruf V dia ya. Jadi kalian harus hafal bentuk molekul biar tahu jawabannya. Oke, jadi rumus yang kalian pakai adalah PEB sama dengan Eva kurang PI bagi 2. Jangan sampai lupa rumusnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 33 lanjutannya ya. Oke, suatu senyawa mengandung 32% karbon, 18,67% nitrogen, dan 2,67% hidrogen, dan sisanya adalah klor. Jadi kita di sini disuruh bikin perbandingannya dulu. Si karbon kita banding dengan nitrogen, lalu kita banding dengan hidrogen, dan terakhir adalah klor. Karbonnya adalah 32, nitrogennya adalah 18,67, hidrogennya adalah 2,67,
dan core-nya adalah sisanya, berarti berapa totalkan ini semua dan sisain dia dari 100%, yaitu 46,66. Nah, lalu di sini sebenarnya kita harus mencari rumus molekulnya agar kita dapat berapa sih jumlah atom klor yang terlibat di sini. Jadi ini tuh sama dengan perbandingan mol adalah massa dibagi dengan AR. Bagi semuanya dengan AR masing-masingnya. Nah, sini karbon ini AR-nya adalah 12, yang ini. Nitrogen 14, H adalah 1 dan Cl35. Jadi bagi semua nih. 12 dibagi dengan nitrogen 14, hidrogen 1 dan klornya 35. Nah, kalau kita bagi ini adalah 2,67. Kali ini kita bagi 1,33 dan ini 2,67. Lanjut 46,66 bagi 35 adalah 1,33. Oke, karena kita udah dapat, jadi kita bagi dengan bilangan terkecilnya biar dapat angkanya. Di sini angka terkecil adalah 1,55. Oke, otomatis ini semua kita bagi dengan 1,33 yang begini. Jadi ini dapatnya bandingnya 2 banding 1 banding 2 banding 1. Oke, sudah dapat ya. Nah, jadi di sini kalau kita bikin MR dari rumus molekul sama dengan RE dari jumlah atomnya nanti ya. Berarti MR-nya sudah diketahui 75. RE-nya itu adalah C-nya adalah 2. Jadi ini disebut dengan RE. N-nya 1, H-nya 2, dan Cl-nya 1. Kalikan dengan N. Jadi 75 sama dengan ARC kan 12 kali 2 adalah 24N. Ditambah nitrogennya 14 kali N, 14N, tambah 2N, ditambah dengan Cl-nya 35N. Jadi totalkan semuanya. Jadi jumlah N-nya adalah 75N, sehingga N-nya adalah 1. Karena kita udah dapat nilai N-nya 1, otomatis kita substitusikan ke sini. Berarti C-nya tetap nilainya 2, N-nya adalah 1, H-nya 2, dan Cl-nya juga 1. Nah, kalau di N-nya 2 kalikan berarti C-nya 2, 2 kali 2, 4. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat rumus molekulnya. Ini disebut dengan rumus molekul. Oke, sekarang berdasarkan pertanyaan soal, kita udah sampai tahap ini tadi. Berapakah jumlah atom klor? Jadi kita cari jumlah atom klor itu Cl adalah sama dengan, rumusnya adalah mol dikali dengan jumlah atomnya, kita anggap adalah sebagai nilai X-nya, dikali dengan bilangan Avogadro. Berarti molnya adalah 2 mol. Jumlah atom atau si X-nya di sini adalah, karena Cl di sini 1, yang ini berarti nilainya X-nya 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Jadi tujuan kita di sini cuma melihat jumlah atom klornya aja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 34. Di sini ada reaksi kimia, jadi kita tuliskan dulu reaksinya. NH3 ditambah CO2 menghasilkan NH2 2 kali CO ditambah H2O. Nah, di sini kita harus bisa menyetarakan reaksinya ya. Kita setarakan dulu reaksinya. Karena di sini NH2-nya 2 kali dalam kurung, yang bagian sini, otomatis si NH3 di sini juga 2. Oke. Nah, lalu kita lihat hidrogen di sini 6, di sini hidrogennya 2 kali 24 tambah 2 juga 6. O-nya di kiri juga 2, O di kanan juga 2. Berarti reaksi sudah setara. Kita bikin MBS ya, mula-mula bereaksi pisah. Nah, pertama-tama kita cari molnya dulu. Pertama, mol dari si NH3. Rumus mol masih ingat kan? Mol dikali dengan, karena di sini adalah massa, berarti massa dibagi dengan mR. Massanya 34 dibagi dengan 17 berarti sama dengan 2 mol. Lalu kita cari mol dari CO2, massa bagi mR yaitu 22 dibagi dengan 44 sama dengan 0,5. Jadi masukkan ke sini, ini nilainya 2, ini nilainya 0,5, ini belum terbentuk apa-apa. Oke, kita sekarang melihat siapa yang sebagai reaksi pembatas atau reaksi yang bakal habis bereaksi adalah di sini ya, 0,5 yang paling kecil 0,5. Otomatis untuk dua koefisien di sini berarti reaksinya adalah 1 karena 2/1 dikali 0,5 adalah 1. Oke, di sini juga untuk 1 mol 0,5 juga, di sini juga 0,5. Kita turunkan 0,5, 0,5, ini habis, ini 1. Nah, karena kita di sini mencari massa dari NH22 kali CO ini, berarti massa sama dengan
mol dikali dengan mR. Molnya adalah 0,5, mR-nya adalah 60. Jadi jawabannya adalah 30 gram. Jawaban yang benar adalah option B. Next, soal nomor 35. Sebanyak 2 liter gas X dibakar sempurna menghasilkan 4 liter gas CO2 yang dimasanya 8,8 gram. Jika massa X yang dibakar adalah 2,6, maka massa molekul reaktif dari X adalah. Oke, di sini kita disuruh mencari adalah mRx. Jadi karena di sini ada dua gas yang berbeda, gas X dan gas CO2. Jadi kita pakai perbandingan mol pertama per volume pertama, mol kedua per volume kedua. Mol pertama ini kita anggap aja si X yang pertama, CO2-nya yang kedua. Berarti mol yang kita cari itu mol ya, volume yang pertama. Ya, karena kita di sini nggak tahu molnya, jadi molnya kita anggap aja N1 dulu. Volumenya diketahui dalam soal sebanyak 2 liter. 2 liter sama dengan mol 2. Mol 2 di sini kan diketahui ya, 4 liter gas CO2 MR44 ini memiliki massa 8,8. Nah, kita cari dulu mol dari CO2. Tadi apa rumusnya? Massa dibagi MR. Massanya adalah 8,8 dibagi dengan 0,2 mol. Berarti dapat sini ya. Berarti mol sini 0,2 dibagi volumenya 4 liter. Oke, kali silang berarti N1 sama dengan 0,2 dikali 2 dibagi 4. Mol satunya sama dengan 0,1 mol. Oke, karena kita mencari adalah, ini kan kita anggap mol X. Mol itu kan kalau kita jabarkan massa dibagi dengan MR. Molnya 0,1, massanya 2,6 per MR yang akan kita cari. Ya kan? Di MR sama dengan 2,6 bagi 0,1 adalah 26. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, di sini ada energi ikatan rata-rata. Jadi kalian bisa bikin energi ikatan rata-rata atau struktur dari reaksi ini. H2S berarti ada H garis ikatan S dengan H tambah 3, ada F-nya 2 kali. Oke, menghasilkan ada SF4. Tertulis juga 4 kiri kanan atas bawah. Dan ditambah 2 dengan H berikatan dengan F. Ya, F. Nah, di sini rumusnya adalah delta H-nya. Intinya rumusnya lebih gampang aku ingatkan ke kalian, kiri kurang kanan. Oke. Berarti di kiri ada data H dengan S berikatan, berarti 2 ikatan antara H dengan S. Tambah H dengan F ini 1, berarti karena dia ada koefisien 3, berarti 3 kali F dengan F. Totalkan ini semua dulu, lanjut kurangi dengan data di sebelah kanannya yaitu si SF. SF di sini ada ikatannya 1, 2, 3, 4, berarti 4 ikatan S dengan F ditambah 2 ikatan H dengan F. Tutup semuanya. Selanjutnya 2 dikali H dengan S, nilainya di sini 350. Lihat data di sini ya, data di sini nih. Oke, lalu ditambah dengan 3 kali F dengan F adalah 155. Kemudian tutup semuanya, dikurangi dengan 4 dikali S dengan F, itu nilainya adalah 330. Lalu ditambah dengan 2 dikali H dengan F, 565. Oke, jadi semuanya adalah 1165 dikurang 2450. Jadi jawabannya adalah min 1285. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, nomor 37. Masih semangat ya. Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi, berarti ini Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi, jadi min tambah ClO3 negatif. Nah, itu adalah reaksinya. Oke ya. Karena kita mencari berapakah jumlah ion ClO3- dihasilkan dari 1 mol dari Cl2. Ini kita harus menyetarakan reaksinya dulu. Kita bikin reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, di sini kan nilainya 0 ya. 0 ke min 1 kan mengalami penurunan, berarti reduksi Cl2 menghasilkan Cl-.
Lalu ini biloxnya min 2 kali 3 min 6, berarti di sini positif 5, karena 5 dikurang 6 nanti hasilnya min 1. Kalian harus ingat ini materi kelas 12. Masih baru ini. Kita setarakan atom pertama, sel di sini jumlahnya atomnya 2, di sini cuma 1, jadi kita tambahkan 2. Muatan di sini min 2, min 1 kali 2 min 2, berarti karena dia di sini adalah 0, karena tidak seimbang ditambahkan dengan 2 elektron di sininya. Cl di sini 2, berarti di kanan juga harus 2. Oksigen di sini ada 6, di kiri tidak ada. Biar lebih gampang, kita tambahin adalah 6H2O-nya di kanan, 6H2O. Berarti di sini hanya 12 OH negatif. Kita jadikan dia suasana basah. Kita juga kali silang ya. Ini kali 3, ini kali 1 ya. Oke, muatannya tadi itu kelupaan ya, muatannya itu 10 elektron. Ini kan di sini kan muatannya min 12, di sini baru min 2. Berarti di sini kita tambahin 10 elektron. Biar sama-sama min 12. Nah, karena di sini 10, di sini 2, ini berarti kali 5. Biar elektronnya habis, ini kali 1. Ya, dieliminasi namanya. Berarti di sini tuh totalnya adalah karena di sini 5 kali Cl 5 Cl tambah 1 Cl berarti 6 Cl2 ditambah 12 OH negatif menghasilkan 10 Cl min tambah 2 ClO3 min tambah 6H2O. Oke, berarti untuk mencari jumlah ion ClO2 di sini tuh berarti adalah jumlahnya sama dengan, kita lihat ini kan koefisien ClO2 kan 2 di sini tuh. Ya, berarti 2 kita bandingkan dengan si Cl2 karena diketahui dalam soal Cl2 itu 1 mol. Berarti 2 per 6 dulu, 2 per 6 kali 1 mol. 2 nya dari sini ya, dari ClO ini. Karena kan diminta dalam soal kan ion ClO3 min. Berarti jawabannya adalah 1 per 3. Jawabannya adalah option B. Oke, next soal nomor 38. Ini ada data potensi reduksi. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolit ini katoda dicelupkan ke dalam rotor mengandung ion Cu2 positif, H positif, Pb2 positif, dan Fe2 positif dengan konsentrasi masing-masing 0,1 m. Spesi pertama kali terbentuk di katoda adalah katoda itu kan tempat terjadi reaksi reduksi, ya kan? Nah, kalau reduksi kan berarti kan logam-logamnya larut nih. Nah, ditandai dengan melihat N0 yang lebih besar. N0 lebih besar di sini yang mana? Yang option C, yaitu Cu, karena nilainya positif. Jadi jawabannya adalah option C. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Nanti kita lanjutin part 2-nya ya, sampai soal nomor 45. Berarti ada sekitaran 7 soal lagi, biar nggak kepanjangan jadi aku bagi jadi 2 part. Semoga video ini membantu, dan kalian jangan lupa untuk cek video-video sebelumnya di YouTube aku, sudah aku bahas di playlist SMMPTN Barakatuh. Dadah.